Selamat datang di The Deep Dive. Oke, sumber yang Anda kirim kali ini, unik banget. Hahaha, iya kan? Bukan artikel panjang atau buku tebal, tapi sebuah naskah audio. Renungan malam yang super singkat, cuma 1 menit. Betul. Awalnya saya sempat mikir, apa yang bisa digali dari sini? Ternyata, setelah didengerin, ada satu ide besar yang langsung klik. Nah, Dan rasanya penting banget untuk kita bedah, revolusi cara berpikir. Jadi misi kita sekarang, kita bongkar satu ide kunci dari naskah ini tentang cara kerja pembaharuan pikiran. siap. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya ya. Pusat dari naskah ini kan satu ayat dari Filipi 4 ayat 8 yang intinya ngajak kita mikirin semua yang benar, mulia, adil, gitu-gitulah. Nah, ide yang paling nonjok dari sini itu ternyata memperbaharui pikiran itu bukan soal mengosongkan kepala dari hal-hal negatif. Bukan itu ternyata ya. Bukan. Justru naskah ini nawarin ide sebaliknya. Prosesnya adalah soal mengganti. Mengganti secara sadar apa yang disebut sampah dunia dengan kebenaran surgawi. Mengganti, itu kata kuncinya. Betul. Analoginya bagus banget. Ini bukan cuma soal ngeluarin sampah dari kamar, tapi juga aktif masukin perabotan baru yang indah. Iya. Tapi jujur deh, ini kan kedengarannya gampang di teori. Praktiknya gimana? Apalagi kalau kita lagi stres berat. Nah, pertanyaan itu krusial. Dan ini penting, karena pikiran kita itu pada dasarnya gak suka ada di ruang hampa. Oh gitu ya? Iya, kalau kita cuma berusaha keras, gitu kan, buang pikiran negatif tanpa ada penggantinya, pikiran kita itu otomatis akan cari sampah lain buat diisi. Jadi ngisi sendiri lagi ya? Betul, kekosongan itu bakal diisi lagi, entah dengan kekhawatiran baru atau ketakutan lain. Makanya proses mengganti ini jadi kunci, bukan cuma pilihan. Oke. Disinilah naskah ini jadi cerdas. Ia mengubah konsep yang abstrak ini jadi latihan praktis, lewat satu pertanyaan evaluasi sebelum tidur. Ya mana tuh? Apakah pikiran kita seharian ini lebih banyak dipenuhi oleh kekhawatiran atau oleh janji-janji Tuhan? Pertanyaan ini bukan basa-basi, tapi alat diagnosis cepat buat memindai isi kepala kita. Wah, itu masuk akal banget. Jadi ini bukan cuma soal spiritual, tapi juga cara kerja otak kita ya. Tepat. Saya jadi ingat kalau kita disuruh jangan pikirkan gajah warna pink, yang muncul di kepala malah gajah pink kan? iya, malah itu. Jadi memang harus diganti, bukan dilawan. Poin ini diperkuat lagi di doa penutup naskah itu. Doanya kan bukan pasrah, tapi pernyataan niat yang sadar. Yang bagaimana? Kalimatnya kan, saya mau membuang segala sampah kekhawatiran dan mengisi pikiran saya dengan firman-Mu. Kata kerjanya itu loh, membuang dan mengisi. Aktif sekali ya. Aktif banget. Ini nunjukin kalau kita yang pegang kendali. Ini pilihan sadar. Betul, saya suka analogi perabotan tadi. Coba kita dalami lagi. Sampah kayak kekhawatiran itu kan ringan ya? Iya, gampang masuk. Gampang masuk, nggak perlu usaha. Tapi perabotan kebenaran atau pikiran positif itu berat. Butuh usaha sadar buat mengangkat dan menempatkannya di dalam pikiran. Oh, butuh effort ya? Banget. Jadi ini bukan proses pasif. Sebenarnya, kalau kita tarik ke ranah psikologi, mekanisme ini mirip dengan konsep cognitive reappraisal. Apa tuh? Di mana kita secara aktif mengubah cara kita menafsirkan sebuah situasi untuk mengubah respon emosional kita. Naskah ini membingkainya dalam konteks spiritual, tapi mekanismenya secara mental itu sangat nyata. Intinya tentang agensi, mengambil kembali kendali atas fokus pikiran kita, bukannya pasrah jadi korban pikiran cemas yang datang silih berganti. Jadi ini soal proaktif bukan reaktif. Nungguin cemasnya hilang sendiri. Kita yang harus aktif menukarnya. Nah, itu dia. Saya jadi kebayang waktu dulu cemas soal presentasi besar. Kepala saya isinya cuma skenario terburuk. Mencoba untuk tidak cemas itu mustahil. Nggak akan bisa. Tapi kalau saya paksa ganti fokusnya ke apa 3 hal paling positif yang bisa terjadi dari presentasi ini, nah, itu rasanya jauh lebih bisa dilakukan. Mungkin itu ya wujud nyata dari mengganti ini. Tepat sekali, itu contoh sempurna dari praktiknya. Nah, ini yang jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Oke. Naskah ini kan menyarankan praktek mengganti pikiran ini sebagai ritual pengantar tidur. Semacam cara buat bersihin cache mental di akhir hari. Iya, semacam bersih-bersih pikiran gitu ya. Betul. Sekarang coba bayangkan,
Bagaimana jika tindakan mengganti ini tidak hanya menjadi ritual malam hari, tetapi berevolusi menjadi sebuah refleks instan? Refleks instan. Iya, sebuah kebiasaan otot mental yang Anda lakukan di setiap momen saat sampah kekhawatiran itu pertama kali muncul di benak Anda, di tengah hiruk pikuk siang hari.